Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Kali ini kita akan membahas terkait dengan salah satu tools ya dalam melakukan analisis risiko. Nah, ini mungkin teman-teman sudah kenal, sudah pernah mencoba terkait dengan bow tie analysis atau analisis yang berbentuk dengan dasi kupu-kupu. Nah, ada banyak tools dan teknik yang bisa kita gunakan dalam melakukan identifikasi atau analisis risiko, tapi kali ini kita akan membahas terkait dengan bow tie analysis. Nah, apa itu BTA atau bow tie analysis? Itu sebuah teknik yang merujuk pada suatu diagram berbentuk dasi kupu-kupu. Kalau nanti teman-teman lihat bentuknya emang mirip dasi kupu-kupu kalau kita membuatnya atau kaidah menggambarkannya sesuai ya. Yang menggambarkan atau memvisualisasikan peristiwa risiko yang Anda hadapi secara sederhana. Jadi memang kekuatannya dari sini adalah di visual ya. Jadi ketika kita bisa melihat eventnya apa, potensi top risknya apa, kemudian penyebabnya apa, kemudian potensi dampaknya apa, kita bisa lihat secara visual, kita bisa akan mudah memilih kontrol-kontrol yang efektif untuk menghilangkan potensi penyebab maupun kontrol-kontrol untuk memitigasi dari dampak agar tidak terjadi dampak-dampak yang kita sudah identifikasi tersebut. Nah, tujuannya memang di sini dari BTA ini memberikan gambaran yang menyeluruh helikopter view dari logika beberapa skenario peristiwa risiko dan membantu menyediakan penjelasan visual yang sederhana tentang hubungan peristiwa risiko dan penyebab dan konsekuensinya. Nah, di sini teman-teman akan bisa melihat dari proses apa yang mau kita lakukan atas tujuan sasaran kita. Kemudian kita bisa lihat potensi top risknya apa. Kita bisa melihat secara visual potensi penyebabnya apa, kemudian bagaimana konsekuensi atau dampaknya. Kemudian kita bisa membuat kontrol-kontrol untuk mencegah terjadinya penyebab tersebut. Kemudian kita bisa melakukan mitigasi ketika kita ketika top risk event itu terjadi, kita lakukan mitigasi agar dampaknya tidak terjadi. Nah, ini tujuan dari bow tie analysis ini. Nah, kekuatannya semua jenis risiko bisa kita lakukan. Jadi tidak hanya hazard terkait dengan K3 ya, tapi juga semua jenis risiko dapat kita lakukan. Nanti kita akan contohkan bagaimana BTA untuk misalkan terkait corporate, kemudian BTA terkait pribadi, dan ya mungkin nanti ada contoh-contoh lain. Nah, di sini juga dapat membedakan dengan jelas antara kontrol yang menentukan tingkat kemungkinan dan kontrol yang mana mengurangi tingkat konsekuensi. Kadang ini kalau kita biasanya ada yang nyebut preventif protektif, ada preventif reaktif. Nah, ini kita bisa melihat secara jelas apakah kontrol ini untuk mengurangi tingkat kemungkinan terjadinya atau mengurangi dampak jika memang risiko itu terjadi. Nah, di sini akan bisa kita lihat. Kalau sebelumnya kita bingung nih, ini helm ini untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan atau mengurangi dampak jika terjadi kecelakaan. Helm ya tentu kalau yang sudah pengalaman, helm itu memang kalau sasarannya adalah terkait dengan keselamatan, ya tentu akan mengurangi dampak dari kecelakaan. Tapi kalau sasarannya adalah terkait dengan sampai kantor tempat waktu dan tidak ditilang, ya berarti helm itu bukan mengurangi dampak, tapi mengurangi kemungkinan terjadinya kena tilang. Nah, yang ketiga, dapat membantu memastikan bahwa peristiwa puncak telah dikelola dengan kontrol-kontrol yang ada. Jadi di sini kita pastikan top risk itu memang telah dilakukan identifikasi kontrol-kontrolnya. Jadi gak ngawang-ngawang gitu. Nah, yang keempat, dapat memaksakan penggunanya untuk membuat analisis yang terstruktur dan komprehensif.
Nah, di sini teman-teman akan bisa lihat akan komprehensif sekali karena ini secara visual akan terlihat. Nah, juga ketika teman-teman nanti akan sharing ke rekan-rekan lain apalagi yang awam dengan model bow tie analysis, ini akan sangat mudah kita jelaskan sehingga mereka akan lebih mudah dalam menerima. Nah, tentu ada kekuatan dan kelemahan. Yang pertama, dia tidak dapat memodelkan beberapa penyebab yang terjadi secara bersamaan yang menyebabkan suatu konsekuensi. Jadi kalau ada beberapa penyebab namun penyebabnya sama terjadi secara bersamaan itu sulit pakai BTA ini. Kemudian memang di sini yang poin 2, 3 ini sangat berkaitan karena memang tidak ada kuantifikasi terkait dengan prioritas. Memang ujung-ujungnya nanti kita milih kontrol mana yang mau kita pakai itu dari pengalaman. Nah, memang yang kedua, kalau memang kita bekerja secara kolaborasi dalam menentukan risiko, itu partisipasi aktif dari setiap personil itu salah satu kuncinya. Karena kalau semua kontrol kita lakukan tentu ada effort dan ada cost dan ada waktu yang harus kita lakukan. Dan kalau kita lihat dari tingkat manajemen risiko dari kaidah manajemen risiko, ya di situ kita lihat CBA-nya seperti apa, cost benefit analysis seperti apa, apakah memang diperlukan semua kontrol itu dilakukan gitu. Ini kita harus pilih berdasarkan memang dari pengalaman. Nah, langkah-langkahnya ada sebenarnya sampai 6 cukup ya. Tapi kalau 7, 8 mau dilakukan juga boleh saja. Pertama, identifikasi hazard. Kira-kira bukan hanya hazard ya, kira-kira ini prosesnya apa terkait sasaran. Kemudian top event risk-nya apa, potensi risiko terbesarnya apa. Kemudian kita identifikasi threat-nya, kemudian konsekuensinya. Kemudian dari threat itu kita buat identifikasi preventive barriers-nya. Dari konsekuensi kita identifikasi recovery barriers-nya. Kemudian kalaupun ada eskalasi, itu kita bisa buatkan dari masing-masing dari kontrol-kontrol yang ada. Untuk lebih mudahnya kita praktek ya. Nah, ini kita coba terkait dengan mengendarai mobil. Saya punya sasaran untuk berangkat ke kantor dengan mobil pribadi. Tentu ini bukan sasaran smart ya. Sasaran smart kita harus secara detail, spesifik, measurable. Kemudian kita harus detail sampai ujung-ujungnya kita bisa lebih mudah dalam identifikasi risiko. Saya di sini coba yang simple, berangkat ke kantor dengan mobil pribadi. Karena sekarang sedang flexi time, saya tidak tuliskan berangkat ke kantor dengan mobil pribadi pukul 8 sampai kantor jam 8 gitu. Karena sekarang lagi flexi. Nah, top event risk-nya apa? Itu kehilangan kontrol atas mobil. Kalau kita lihat ke kanan, itu terkait dengan dampak. Kita lihat ke kiri, itu terkait dengan penyebab. Nah, kalau ke kanan atau ke kiri dulu, itu penyebabnya apa sih kalau kita kehilangan kontrol? Rata-rata kalau kita lihat di data atau kita lihat di berita-berita, banyak terjadi kehilangan kontrol itu sehingga terjadi tabrakan itu karena pengemudinya main HP. Nah, itu saya masukkan salah satu top penyebab. Ini teman-teman bisa pakai banyak tools ya untuk mencari penyebab itu, seperti why analysis atau fishbone atau yang lain-lain. Kemudian bisa juga kehilangan kontrol akibat pecah ban. Ini tentu ini dua hal yang menjadi penyebab ya, kita bisa kehilangan kontrol atas mobil. Nah, kemudian jika kita jadi kehilangan kontrol, apa dampak yang mungkin terjadi? Pertama, terjadi tabrakan. Yang kedua, bisa juga tidak terjadi tabrakan, tapi kita ngerem atau kejedot gitu, atau driver terbentur. Nah, kita bisa lihat di sini ya dengan jelas kiri dan kanan. Kiri penyebab, kanan dampak. Nah, di sini ini mungkin bentuknya nggak kayak bow tie ya, tapi karena memang kekurangan saya di PowerPoint ya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk penyebab pertama, gagal fokus karena main HP, saya harus buat kontrol nih. Nah, yang terpikir oleh saya, biar saya nggak main HP, tentu jangkauan HP terus harus saya jauhkan. Nah, ketika naik mobil, setelah baca doa,
HP saya taruh di jok belakang, jadi saya tidak bisa tergoda untuk main HP di mobil. Nah, GPS-nya gimana? Ya GPS kan bisa suara ya, dari jauh juga bisa, sedang dari jok belakang pun masih terdengar. Kemudian untuk pecah ban gimana kontrolnya? Saya akan melakukan pencegahan dengan sering cek ban minimal 1 minggu 1 kali. Jadi saya melakukan pencegahan agar pecah ban itu tidak terjadi. Nah, itu sebelah kiri ini penyebab dan kontrol-kontrol atau pencegahan yang bisa dilakukan agar faktor penyebab ini tidak terjadi. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Kita pahami di sebelah kiri, kalau sudah paham kita ke sebelah kanan. Nah, sebelah kanan agak berbeda teman-teman. Nah, di sini yang di Volta ini, kalau terjadi top event itu terjadi, kita kehilangan kontrol. Itu tentu kalau kehilangan kontrol, dampaknya adalah bisa jadi terjadi tabrakan, bisa jadi driver terbentur, atau dua-duanya tabrakan kemudian terbentur. Nah, di sini kontrol-kontrol yang harus kita buat ini adalah bagaimana kita melakukan mitigasi agar jika kita kehilangan kontrol tidak terjadi tabrakan. Kalau kita kehilangan kontrol, driver tidak terbentur. Nah, ini kita lakukan mitigasi. Kalau di sebelah kiri tadi pencegahan agar penyebab tidak terjadi, kalau di sebelah kanan itu top event itu terjadi. Tapi top event terjadi, kita harus lakukan mitigasi agar dampak itu tidak terjadi. Nah, di sini jika saya kehilangan kontrol, yang pertama tentu berdoa ya. itu yang pertama langsung berdoa agar tidak terjadi tabrakan. Tapi ada juga yang kedua, ini teman-teman silahkan ya, nanti ini contoh dari saya ya. Yang kedua adalah setiap nyetir selalu saya menjaga jarak dengan mobil sekitar. Selalu kalau tidak hilaf ya, itu selalu jaga jarak dengan mobil sekitar. Jadi ketika kecepatan saya ketika ada mobil di depan saya sejauh, misalkan saya kecepatan 100 km per jam, tentu saya harus menjaga sekitar 100 meter dari mobil terdepan. Karena jika saya terjadi kehilangan kontrol, mudah-mudahan ketika saya menjaga jarak itu tidak terjadi tabrakan di depan. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi kalau di sini top event itu kita bayangkan terjadi, tapi kita harus membuat kontrol agar tidak terjadi dampaknya di sebelah kanan. Nah, kemudian terkait dengan driver terbentur, nah saya harus punya kontrol nih. Ketika saya kehilangan kontrol, agar driver tidak terbentur, saya harus membuat mitigasi, seatbelt harus terpasang. Kemudian saya pun ketika melakukan servis, saya harus pastikan cek kondisi airbag secara teratur. Saya minta itu. Nah, di sini kita bisa lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kontrol. Kontrol preventif dan protektif. Jadi kalau dulu kita bingung ini preventif protektif ya. Dan dengan kalau di sini di BT kita kan jelas nih ngelihat nih. Biasakan HP diletakkan di kursi belakang. Itu preventif. Karena banyak teman-teman kita yang kebalik, oh ini protektif nih gitu. Kalau dengan BTA ini jelas, kita nggak ya kecil lah resiko start tukar gitu. Minimal 1 minggu 1 kali cek ban, itu preventif. Kontrol preventif harus kita lakukan. Nah, dari sini yang disebut tadi kelemahannya itu, kita harus pilih dari 6 ini mana yang memang harus kita pilih sebagai treatment kita yang utama ya. Kita pilih yang mana harus kita lakukan untuk menurunkan tingkat resiko dari kehilangan kontrol ini. Karena tidak mungkin kita lakukan semua misalkan karena khawatir effort, biaya dan waktu tidak visible untuk kita lakukan. Nah, di sini wisdom seseorang akan menentukan mana ya yang mau saya pakai. Biasakan HP oke, untuk preventif. Kalau nomor 2 minimal 1 kali cek ban, kayaknya kondisi sekarang sulit ya. Dan rasanya kita tidak perlu 1 minggu 1 kali gitu. Kemudian yang kedua, berdoa dan jaga jarak bisa.
kemudian pastikan seatbelt terpasang, bisa. Ya, kita tinggal pilih mana yang kontrol-kontrol yang menurut kita paling efektif untuk bisa menurunkan tingkat resiko. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, ini cara-caranya. Pertama, bikin dulu aktivitasnya apa, kemudian top risknya apa, kemudian penyebabnya apa, kemudian dampaknya apa. Nah, dari sini baru kita letakkan, kita buat kontrol-kontrol pencegahan untuk penyebab, kemudian kontrol-kontrol mitigasi untuk yang dampak. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian ini contoh lain terkait korporasi. Saya punya layanan ERP. Untuk ERP itu terkait dengan bisnis proses perusahaan yang utama, sehingga seluruh data-data dari marketing sampai finansial ada di sana semua. Top risk eventnya adalah kebocoran data. Nah, ini yang merupakan potensi risiko yang besar ya. Apalagi zaman sekarang, kalau data bocor itu apalagi sampai ke pihak kompetitor, itu kan berdampak signifikan terhadap kinerja dan citra perusahaan. Nah, kita buat dulu ke kiri. Ini saya pakai aplikasi mind map ya. Kita lihat penyebabnya apa, infrastruktur pengamanan yang lemah. Kedua adalah kelemahan tim cyber security. Kemudian kalaupun terjadi kebocoran data, dampak yang saya pikirkan yang besar adalah tersebarnya data penting perusahaan. Kemudian yang jelas kalau ini sampai tersebar dan viral, itu menurunnya citra perusahaan. Nah, di sini kita membuat kontrol-kontrol. Dari kontrol penyebab, itu misalkan infrastruktur pengamanan yang lemah, yang saya pikirkan adalah kita harus pentest secara periodik untuk keamanan. Yang kedua adalah pemutakhiran infrastruktur UTM atau threat management, lupa. Nah, ini kita bisa lihat juga, ini bisa eskalasi ya. Jika kita eskalasi ternyata UTM kita itu secara versi sudah tidak disupport lagi, kemudian treatmentnya apa. Berarti kita monitoring layanan pihak ketiganya harus lebih kuat. Jadi ketika ada perubahan major, kita bisa segera mengupdate UTM kita. Nah, kemudian kelemahan tim cyber security kontrolnya adalah pencegahannya adalah sertifikasi ya. Tim-tim cyber security kita harus kita sertifikasi agar lebih kapabilitasnya atau kompetensinya lebih baik. Kemudian terkait dengan capacity dari personilnya, kita penuhi sesuai dengan kebutuhan tata kelola dari cyber security sendiri. Nah, jika terjadi kebocoran data dan kita tidak inginkan tersebarnya data penting perusahaan, apa yang kita lakukan? Nah, untuk data-data penting perusahaan kita selalu biasakan dilakukan enkripsi data, sehingga memang terjadi kebocoran data, ya data itu tidak bisa dibuka, tidak bisa di-decrypt kecuali punya kunci-kunci yang sudah kita embed ya di situ ya. Kemudian kita juga punya SOP kebocoran data. Jadi emang jika terjadi kebocoran data, kita langsung melaksanakan SOP tersebut agar nanti pihak-pihak yang terkait tidak panik ya, tidak terjadi kepanikan sehingga menjadi malah kekacauan di internal perusahaannya. Nah, terkait kebocoran data juga, agar citra perusahaan tidak menurun, tentu kita buat mitigasinya adalah kita punya krisis center humas. Di sini nanti humas yang akan berbicara, humas yang akan menyampaikan ke publik terkait dengan kebocoran data tersebut. Tentu kompetensi tim humasnya kita perbaiki juga. Ini sampel kedua, ini sampel ketiga. Ini coret-coret, mudah-mudahan bisa dibaca. Aktivitasnya saya mau belajar bahasa Arab agar bisa paham baca Al-Quran atau bisa khusyuk sholat. Kemudian top risknya tidak istiqomah. Apa penyebabnya? Karena saya punya rasa malas menghafal. Kemudian yang kedua, suka hilangan fokus. Kemudian dampaknya tidak bisa-bisa. Yang kedua yang lebih parah, sholatnya tidak khusyuk. Nah, untuk penyebab malas menghafal itu saya harus buat kontrol, harus buat target. Yang kedua adalah kita minta support dari keluarga dan minta mereka mengingatkan, bahkan mungkin kita setoran ke mereka. Kemudian untuk yang gagal fokus
itu selalu kita matikan HP atau gadget ketika proses belajar. Kedua, menggunakan Pomodoro timer untuk proses belajarnya. Nah, ketika matikan HP ada potensi risiko lagi yang kita eskalasi, yaitu bos menelpon. Nah, di sini kita kontrolnya adalah mungkin istri yang pegang HP. Tapi mungkin menurut teman-teman kalau ini menimbulkan risiko lebih besar ya jangan. Kemudian dari sini untuk sebelah kanan, jika memang terjadi kita tidak istiqomah, selain berdoa tentu kita mitigasi dampaknya agar agar dampak tidak bisa-bisa itu bisa kita minimal tidak terjadi. Kemudian sholat tidak khusyuk pun tidak terjadi. Pertama, terkait tidak bisa-bisa itu kita harus cari guru dan cari silabus-silabus atau universitas atau bimbingan belajar yang bisa membuat kita lebih baik ya, dalam arti ya kita lebih mudah untuk menyerap dan lebih mudah untuk belajarnya dan bisa paham. Nah, untuk sholat tidak khusyuk kita mitigasinya sering baca tafsir. Jadi ketika walaupun kita tidak bisa bahasa Arab, ketika imam membacakan surat-surat yang kita sudah pahami tafsirnya, itu kita bisa hafal dan tetap kita bisa paham dan tetap bisa khusyuk. Kemudian kalau sholat sendiri ya kita baca yang ayat-ayat yang kita sudah paham saja di situ, maksudnya yang jangan cuma kul ya, tapi yang sudah kita pahami artinya, tafsirnya, itu yang kita prioritaskan untuk kita baca. Nah, gitu teman-teman terkait dengan BTA. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada hal-hal yang perlu didiskusikan silakan di email. Terima kasih.